Pemain asal Jepang, Riku Matsuda, masih sangat berharap bisa membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Apalagi, Riku Matsuda mempunyai darah Indonesia dari ayah kandungnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memang sedang mencari pemain-pemain keturunan baru untuk membela tim Merah Putih. Terlebih, timnas Indonesia akan bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan mulai digelar pada September 2024 sampai Juni 2025. Beberapa pemain keturunan sudah membela timnas Indonesia yakni Jordi Amat, Shane Patinama, Sandy Walsh, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Nathan Choeaon, Tom Haye, Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, Kelvin Verdong, dan Elkan Bagot. PSSI sedang berburu pemain keturunan lainnya, salah satunya Ula Romeni. Selain itu, PSSI juga sedang mengusahakan agar Martin Paes bisa membela timnas Indonesia karena sudah resmi dinaturalisasi. Melihat kesempatan itu, Riku Matsuda masih sangat berhasrat bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain Gamba Osaka itu yakin kualitasnya bisa membantu timnas Indonesia. Ia juga berharap Shin Tae-yong memberikan kesempatan kepadanya. Saya sangat ingin membela timnas Indonesia. Jika ada kesempatan bagi saya membantu timnas Indonesia, saya akan melakukannya, kata Riku Matsuda. Pemain berusia 33 tahun itu juga ingin membantu sepak bola Indonesia agar lebih berkembang. Menurutnya, senang rasanya apabila ia mendapatkan kesempatan yang sangat berharga tersebut. Tidak cuma di timnas Indonesia saja, saya juga ingin membantu sepak bola Indonesia. Pastinya saya akan senang melakukannya, ucap Riku Matsuda. Sayangnya sampai saat ini belum ada ketertarikan dari Shin Tae-yong kepada Riku Matsuda. Sejauh ini baru kabar angin saja yang beredar. Riku Matsuda mempunyai saudara kembar yang bernama Riki Matsuda. Ini bisa saja menambah kekuatan timnas Indonesia apabila kedua pemain itu bergabung. Belum ada PSSI yang menghubungi. Hanya pembicaraan saja sekilas, kata Riku Matsuda. Dosen senior PJ dan Ilmu Keolahragaan IPGM Sultan Mizan dan founder Dena Helmat, Dr. Mat Brahim meminta timnas Malaysia meniru gaya bermain hingga program naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia mendapat perhatian dunia berkat prestasi gemilang yang ditorehkan. Salah satunya lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia juga lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Di ranking FIFA pun, peringkat skuad Garuda terus mengalami peningkatan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kecerdasan Shin Tae-yong di kursi pelatih. Dia mampu meramu para pemain hingga menjadi sebuah tim yang solid dan sulit ditaklukkan. Kehadiran pemain-pemain keturunan di timnas Indonesia pun mulai meningkatkan level permainan. Mereka mampu menghadirkan dimensi baru dalam permainan tim. Dr. Mat mengaku tidak alergi dengan pemain warisan atau keturunan yang membela Harimau Malaya. Akan tetapi, berbeda jika pemain tersebut berstatus naturalisasi yang tidak memiliki darah Malaysia. Saya setuju dengan pemain warisan, tetapi saya tidak setuju dengan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi tidak punya darah Malaysia, ujar Dr. Mat dikutip dari Harimau Malaya pada Jumat, 26 Juli 2024. Dia menambahkan, permainan sepak bola tidak hanya berbicara soal taktik dan fisik belaka. Namun, ada semangat nasionalisme serta patriotisme dari masing-masing pemain saat membela tanah airnya. Saya ingin menyanyikan lagu negara saya belum pernah melihatnya. Hal-hal seperti itu harus ada, ucapnya. Dr. Mat mencontohkan bagaimana timnas Indonesia yang saat ini sedang dalam performa terbaiknya setelah sempat terpuruk. Menurutnya, hal ini bisa ditiru oleh Malaysia. Lihatlah taktik tim Indonesia saat ini, mereka mengambil pemain warisan atau pemain lokal tapi bermain dengan taktik sweepable, taktik modern, ucapnya. Padahal kita
Malaysia, bukan hanya punya pemain warisan tapi juga pemain naturalisasi, tapi kenapa kita kalah? Karena itu taktis, tambahnya. Timnas Malaysia sendiri gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah hanya duduk di peringkat ketiga grup D. Martin Paes, penjaga gawang berbakat yang kini berstatus warga negara Indonesia, WNI, tengah berjuang keras untuk mewujudkan mimpinya membela timnas Indonesia. Meski sudah resmi menjadi WNI sejak April 2024, perjalanan Paes menuju skuad Garuda ternyata tak semulus yang dibayangkan. Regulasi FIFA terkait perpindahan asosiasi menjadi kendala utama. Pasalnya, Paes pernah memperkuat timnas Belanda U21 setelah melewati usia 21 tahun. Hal ini membuat proses naturalisasi menjadi lebih rumit. Namun, semangat juang Paes tak pernah padam. Ia terus berlatih keras dan berharap bisa segera berkontribusi bagi timnas Indonesia. Dukungan besar dari masyarakat Indonesia semakin memotivasi Paes. Ia merasa terhormat dan terharu dengan sambutan hangat yang diterimanya. Ketika saya pergi ke Indonesia, saya merasa kewalahan dengan dukungan yang luar biasa, ujar Paes dikutip dari MLS Soccer, Rabu kemarin. Dengan kemampuan dan pengalamannya, Paes diyakini mampu menjadi sosok penting di bawah mister gawang timnas Indonesia. Ia pun optimis bisa membantu skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan Piala Dunia yang akan datang dan kualifikasinya, saya yakin saya bisa memainkan peran besar dalam hal itu, kata Paes. Jika saya akan memainkan pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya, bersama Indonesia, ini akan menjadi luar biasa, tutupnya. Timnas Indonesia tergabung dalam grup neraka kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sana, mereka akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meski peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 terbilang kecil, Shin Tae-yong tetap optimis. Pelatih asal Korea Selatan itu menargetkan timnas Indonesia bisa lolos melalui babak keempat atau playoff antar benua. Saya rasa itu tidak menjadi masalah karena kami tidak mengincar peringkat pertama atau kedua grup, kata Shin Tae-yong. Jujur saja, di grup ini Jepang dan Australia punya peluang terbaik untuk lolos, imbuhnya. Shin Tae-yong menyadari bahwa timnas Indonesia tidak diunggulkan. Namun, dia yakin anak asuhnya bisa memberikan perlawanan sengit dan meraih salah satu dari 2 tiket Piala Dunia melalui babak kualifikasi 4. Jika tidak, maka kami harus bermain di laga playoff, tegasnya. Dia juga menekankan pentingnya evaluasi dan kerja keras untuk meraih hasil terbaik. Perlu diketahui timnas Indonesia memiliki rata-rata tinggi badan yang hampir sama dengan Australia. Pemain Indonesia pun tak kalah kekuatan fisiknya, ungkap Shin Tae-yong. Dari segi peringkat, timnas Indonesia merupakan yang paling buncit di grup C, tapi apapun yang terjadi, kami harus berjuang, tambahnya. PSSI pun tidak menargetkan Shin Tae-yong untuk lolos fase grup babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun, Erick Thohir meminta Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia tembus peringkat 100 besar FIFA dalam kontrak barunya hingga 2027.